Tidur bu. Bolehnya sakit. Sariawan. Iya kak. Oke baik. Ini pertemuan pertama kita ya di kelas 10 TKP. TKP berapa? TKP 2 ya? Iya bu. TKP 2. Nah kalau pertemuan pertama kan tentu pasti belum saling mengenal antara ibu dengan Ananda semuanya. Nah perkenalkan nama ibu Puji Lestari. Ibu dari Pasaman Barat. Ada yang dari Pasaman Barat sini? Nggak ada ya? Oke. Ibu juga baru kenal dengan Ananda. Baiknya perkenalan terlebih dahulu dimulai dari Ananda sebelah. Nah, karena saya sudah kenal, saya dari Aceh. Selanjutnya, Saya satu dari bu. saya dari Saya jadi kenal. ini berapa? Saya kan bersandi asal Sulawesi. Saya Rani Bu dari Kalimantan. Saya Elvan, ibu dari Kalimantan. Baik, sudah kelas semua ya. Ini yang hadir berapa orang? 1, 2, 3, 4, 5 orang. Yang hadirnya ini ada kabar nggak yang nggak hadir? Gak ada Bu. Ibu mulai aja ya pada kita pada hari ini. Nah, sebelum kita masuk kepada pembahasan materi, kita berdoa dulu. Di sini ketuanya siapa? Taruh Bu. Jaga Bu. Siapa jaga? Ya bu, saya bu. Silakan dipimpin doanya. Baiklah, siap gerak, tegap berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih ketua. Ibu di sini mengajar mengenai korespondensi. Nah, Anda ada yang tahu nggak korespondensi itu apa? Sudah. Siapa tadi jawab? Apa tadi? Surat menyurat ya, atau surat menyurat. Nah, korespondensi atau surat menyurat itu salah satunya bisa digunakan sebagai komunikasi. Nah, komunikasi itu ada dua, ada lisan dan juga tulisan. Nah, kalau secara lisan itu sering kita dengarkan baik itu di TV, telepon ataupun di radio, seperti penyampaian berita ataupun kabar. Kalau kita kan sering melihat di TV itu berita, misalnya berita kebakaran atau berita mengenai bulan Ramadan gitu. Nah, kalau berita melalui telepon itu kan pasti misalnya dari keluarga dari kampung gitu kan. Misalnya keluarga dari si bapak ada ini kan sama dengan mengabarkan gitu. Nah, kalau secara tulisan itu bisa berupa surat, surat kabar ataupun surat surat kabar atau surat yang sering kita jumpai. Pokoknya kan kita nggak terlepas dari yang namanya surat gitu. Contohnya aja kalau surat kabar itu seperti koran, terus surat pesanan barang, surat permintaan gitu. Nah, secara tulisan atau surat kabar itu secara tulisan itu makna dari surat sendiri itu adalah menurut WJS Purwadiminta mengemukakan bahwa surat itu suatu kertas yang bertuliskan. Sedangkan secara umum surat itu adalah suatu alat yang digunakan untuk menyampaikan sesuatu secara tertulis. Kenapa baru datang Anda? Bu, tadi ban motornya bocor bu. Keduanya Saya ketiduran tadi. tiduran. Dari jam berapa ketiduran? Dari sahur ya? Iya bu. Siapa namanya? Itu tunggu. Yang satunya? Angga.
ibu lagi ya, kita belajar mengenai korespondensi. Oh iya, tadi kan yang baru datang masih belum tahu kan nama ibu. Nama ibu Puji Lestari, ibu berasal dari Pasaman Barat. Yang dari berikutnya ada dari Pasaman Barat? Enggak, Bu. Enggak. Lanjut aja mengulangi materi kita, yaitu mengenai korespondensi. Korespondensi itu adalah surat menyurat. Surat menyurat itu salah satunya bisa digunakan sebagai komunikasi. Nah, komunikasi itu ada dua, lisan dan juga tulisan. Nah, lisan itu sering kita jumpai seperti berita-berita yang disampaikan di TV, di radio, ataupun melalui telepon. Kalau berita tulisan itu seperti surat kabar atau seperti koran. Nah, jadi surat menyurat sendiri itu adalah berupa suatu penyampaian informasi secara tertulis atau dalam bentuk surat. Nah, ada beberapa bentuk dari surat. Ada full block style atau bentuk lurus penuh. Yang kedua ada bentuk style atau bentuk lurus. Ada bentuk semi block style atau setengah lurus. Identity style atau bentuk lekuk. Kemudian hanging paragraph atau bentuk menggantung. Selanjutnya ada official style atau bentuk resmi. Nah, ibu contohkan bentuk-bentuk dari surat. Ini ada beberapa contoh bentuk surat yang sudah Ibu jelaskan, Ibu sampaikan tadi. Yang pertama itu ada full block style. Full block style itu artinya bentuk terus penuh. Nih, seperti paragrafnya. Ini garis-garisnya itu dari kiri ke kanan itu penuh. Ya. Selanjutnya itu ada block style. Kalau block style itu bentuk lurus saja. Bedanya di sini tuh kalau yang full block style tidak menggunakan tanggal surat. Kalau yang block style itu menggunakan tanggal surat di sebelah kanan. Selanjutnya itu ada semi block style. Kalau semi block style itu di awal paragraf itu agak menjorok ke kanan. Nih, menjorok. Nah, selebihnya itu bentuk lurus. Cuma di awalnya saja, di awal paragrafnya saja dia agak menjorok ke kanan. Selanjutnya itu identity style. Identity style itu bentuk lekuk. Seperti ini. Bentuknya lekuk ya. Kalau identity style. Ada kelihatan? Enggak, Bu. Tidak, Bu. Ulang lagi ya. Yang pertama itu ada full block style. Full block style itu di setiap paragrafnya itu lurus, ya lurus penuh dari ujung kiri sampai ujung kanan itu penuh, ya penuh. Dan di sini tidak menggunakan tanggal surat. Selanjutnya yaitu
pribadi itu di setiap awal paragraf itu menjorok ke kanan, jadi nggak penuh dia ke kiri. Cuma untuk selebihnya sampai habis satu paragraf itu penuh sampai seterusnya. Selanjutnya identitas style itu bentuk lekuk. Nih, warnanya seperti ini. Lekuk, iya. Nah, ini bentuk surat yang baru. Ini hampir sama dengan full block style, cuma ini versi barunya. Dia menggunakan tanggal surat. Cuma di akhirnya dia nggak pakai apa namanya tanda tangan dari yang buat surat ya. Selanjutnya itu ada hanging paragraph style. Hanging. Kata hanging itu adalah menggantung. Nah, nih contohnya. Kalau yang apa tadi, yang semi paragraf dia kan menjoroknya ke kanan, kalau ini menjoroknya ke kiri, jadi dia lebih ke kiri. Dan untuk kalimat selanjutnya itu menjorok ke kanan, jadi bentuknya menggantung. Selanjutnya ada official style lama. Jadi bentuk surat yang lama. Dia ada yang bentuk lurus penuh, ada yang bentuk semi paragraf untuk paragrafnya. Jadi yang di atas itu dia bentuknya bentuk lurus, yang paragraf selanjutnya itu bentuknya semi paragraf, jadi gabungan. Nah, itu tadi bentuk dari bentuk surat ya. Sebelumnya ada yang pernah tahu nggak? Udah pernah tahu bentuk-bentuk dari surat? Kayak yang tadi ada berapa ya? Ada 8. Belum ada yang pernah tahu ya? Belum ya. Nah, kayak bentuk-bentuk surat ada beberapa jenis surat. Ada surat pribadi, ada surat dinas, ada surat undangan, ada surat kuasa, surat keterangan, memo, nota, edaran, surat pengantar, surat perintah, surat instruksi, surat tugas, surat statuta, surat niaga. Nah, surat niaga pun itu juga ada bagiannya. Ada surat perkenalan, surat permintaan penawaran, surat pesanan, pengantar barang, surat penagihan, dan surat tuntutan. Nah, surat pribadi pasti nggak asing kan kalau dengar kata surat pribadi. Tahu Pak surat pribadi itu apa? Surat cinta. Ya itu salah satunya. Tahu nggak ciri-ciri surat pribadi itu seperti apa? Bersifat perorangan kok. Surat perorangan. Terus? Tidak harus formal. Ya, surat formal. Terus ada yang lagi? Ada yang lagi surat pribadi itu seperti apa? Tujuan pribadi bu. Gimana? Tujuan pribadi. Tujuan pribadi. Ada lagi? Ada lagi surat pribadi. Nah, yang disebutkan tadi betul ya, surat pribadi itu bersifat perorangan yang ditujukan untuk kepentingan dari seseorang tersebut. Nah, untuk surat pribadi itu dia tidak berinisial dan juga tidak mewakilkan orang. Jadi yang menulis surat pribadi itu menyebutkan dirinya tuh saya. Udah ada yang pernah buat surat pribadi? Belum bu. Nah, selanjutnya itu ada surat dinas. Surat dinas, ada yang tahu surat dinas? Tahu. Apa? Tahu atau tidak tahu?
Tidak tahu. Tidak tahu. Kenapa tidak tahu? Karena saya bukan orang dinas. Dan surat dinas itu surat yang berkaitan tentang administrasi pemerintah. Jadi surat dinas itu dibuat oleh instansi atau pemerintah. Bu, yang tinggal 3 menit lagi, Bu. Ya, terima kasih sudah mengingatkan. Singkat saja ya. Itu surat undangan. Surat undangan itu bersifat ajakan atau mengundang seseorang untuk hadir pada acara yang kita lakukan, misalnya di sekolah. Kita mau mengadakan rapat, gitu. Tentu yang kita undang adalah wali murid dan juga dari masyarakat umum. Ada ketua komite, ada kepala sekolah, gitu kan. Jadi yang kita undang itu secara umumnya itu adalah wali murid. Misalnya itu surat kuasa. Surat kuasa itu diberikan kepada seseorang yang sudah kita beri wewenang untuk menjalankan suatu tugas. Selanjutnya ada surat keterangan. Surat keterangan itu berisi menjelaskan mengenai seseorang atau sesuatu. Nah, surat memo. Surat memo, ada tahu surat memo? Nggak tahu. Tahu ya. Surat memo itu adalah surat atau pesan singkat yang ditulis secara singkat, jelas dan padat, namun mudah untuk dipahami. Surat nota. Nota itu berupa anggaran itu ya, anggaran dari organisasi. Nah, surat edaran. Surat edaran itu berupa tujuan utama yang bersifat kolektif yang beredar dari satu tangan pada tangan lainnya. Selanjutnya surat pengantar. Surat pengantar itu adalah surat yang dibuat untuk mengantarkan sesuatu berupa barang ataupun jasa. Selanjutnya surat perintah. Surat perintah itu diberikan kepada seseorang dari seorang atasan dari suatu instansi kepada bawahannya. Selanjutnya surat instruksi. Instruksi itu hampir sama dengan surat perintah, cuma di dalamnya itu berupa petunjuk untuk seseorang itu tahu arah yang dilakukan oleh orang yang diberi tugas atau diberi perintah. Selanjutnya surat tugas. Surat tugas itu hampir sama dengan surat berisi perintah juga, berisi instruksi juga. Surat tugas itu diberikan kepada seorang bawahan. Selanjutnya surat statuta. Surat statuta itu berupa anggaran dari suatu organisasi atau instansi atau suatu lembaga. Selanjutnya surat niaga. Surat niaga itu digunakan untuk kegiatan niaga, baik untuk kegunaan yang menyangkut jual beli barang ataupun jasa. Nah, surat niaga itu sudah saya sebutkan juga tadi. Ada surat perkenalan, surat permintaan penawaran, surat penawaran, surat pesanan, surat pengantar barang, surat penagihan dan tuntutan. Nah, itu materi yang dapat Ibu sampaikan pada pertemuan pertama kita pada siang hari ini, pada pagi hari ini ya, masih pagi. Jam berapa sekarang? 11, Bu. 11 masih pagi. Ada yang mau ditanyakan dari Ibu sampaikan tadi? Bu. Cukup ya. Sampaikanlah pelajaran kita sudah habis, maka Ibu cukupkan untuk penyampaian materi kita pada pagi hari ini.
kita jumpa lagi pada pertemuan selanjutnya, yaitu pertemuan kedua di minggu depan ya. Di minggu ini masih ada nggak? Nggak ada ya. Baik. Lebih dan kurang mohon maaf. Diakhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada pelajaran lagi? Ada Sama siapa? Pak Tito Momo. Tidak tahu. Sama ya, sama yang di belakang namanya. Apa ya? Atau cucunya? Apa? Oh, apa? Saya permisi ya. Yuk.